Halo, kenalin. Nama gue Vira. Dibalik Arif. Ya. Hobi gue itu naik turun gunung. Ya 11-12 lah sama Ninja Hattori yang melewati lembah. Hal inilah yang bikin gue punya banyak pengalaman dan cerita di setiap pendakiannya. Termasuk hal yang gak bakal gue lupain. Waktu itu 2019. Lalu gue dan temen gue cewek dari Bogor, sebut aja namanya Rosa, pengen naik Gunung Arjuno via Purwosari. Kalau via DM Instagram mah namanya speak tipis lur. By the way, kebetulan gue udah beberapa kali naik Gunung Arjuno via Purwosari. Jadi ya seharusnya sih fine-fine aja. Akhirnya gue berangkat dari rumah dan bertemu Rosa di terminal Purabaya. Dan di situ ada temennya, temen gue yang temenan sama temen gue. Sebut aja namanya Ferdi. Nah, si Ferdi gak ada angin gak ada geledek, nimbrung pengen ikutan nanjak. Dari situ gue punya firasat gak enak. Soalnya jumlah kita ganjil. Takut kalau digenapin sama yang goib-goib. Ya gimana ya? Kalau dengar cerita dari teman-teman yang pernah nanjak dengan jumlah ganjil, pasti ada aja yang gak beres. Tapi karena si Ferdi pengen banget ikutan, ya udahlah, nggak apa-apa. Lumayan lah. Misal ada hal yang tidak diinginkan, masih ada temennya. Dari tempat kita ketemu sampai ke base camp, kita naik ojek. Ya kalau pintar nawar bisa 30 ribuan lah. Oh iya, kita sampai di base camp tuh sekitar pukul 3 sore. Habis kelar ngurusi maksi dan lain-lain, akhirnya kita mulai jalan pukul setengah 4. Setelah 1,5 jam jalan santai, akhirnya kita sampai di pos 1 Ontobogo sekitar pukul 5 sore. FYI, di sini tuh areanya sedikit landai. Jalur pendakian masih dibilang aman lah. Tapi di sekeliling banyak pohon pinus. Jadi nuansa horor mulai terasa. Kayak ada yang ngeliatin dari balik pepohonan. Terlebih lagi, sebentar lagi mau maghrib. Tapi kita sih cuek. Ya palingan cuma sugesti aja. Karena jarak antara pos 1 ke pos 2 gak begitu jauh, kita tetap jalan. Toh baru mulai juga, jadi badan masih fit. Sekitar pukul 6 sore, kita sampai di pos kedua, pos Tampuono. Dan alhamdulillahnya, badan kita masih kuat buat lanjut nanjak tanpa berhenti. Dan disinilah hal mistisnya mulai terasa nyata. Di perjalanan antara pos 2 ke pos 3, kita serasa muter-muter selama 2 jam. Rasanya jauh, dan gak nyampe-nyampe. Gue berusaha tenang, dan yang lain juga fine-fine aja. Dan gue nyium aroma dupa yang semerbak. Sial. Sepanjang jalan mereka berdua diem. Sesekali gue ngajak ngobrol atau mencairkan suasana dengan lawakan garing. Pokoknya gue gak mau buat mereka ngerasa panik, karena kita masih berkutat di tempat yang sama. Padahal, kalau dari pos 2 ke pos 3 itu cuma cukup 15-20 menit aja. Ya kalau nyantai pun gak sampai setengah jam lah. Lah ini. Dan dengan keputusan yang bulat, gue menyarankan Ferdi dan Rosa buat ngecamp untuk bermalam. Soalnya makin malam makin susah buat nanjak. Dan tumben banget, gue gak ketemu atau ngelihat pendaki lain. Setelah kita dirikan tenda dan buat api, tak lupa buat lingkaran biar gak diserang beruang laut. Karena kita sedang di alam liar. Hahaha. Sebagai pendaki starter pack, tak lupa mie instan Yahut sejuta umat kita masak. Nikmatnya makan mie instan di atas gunung lagi. Eits, jangan lupa sampahnya dibawa ya. Pas turun nanti kita buang di tempat sampah. Karena itu jalan ninjaku. Untuk menghemat tenaga, kita akhirnya tidur. Kabar baiknya, semalaman kita tidur pulas tanpa ada hal yang mengganggu. Keesokan harinya, setelah mengumpulkan cakra ala Naruto, kita melanjutkan perjalanan menuju puncak Gunung Arjuno. Dan anehnya, ternyata pos 3 berada di dekat tempat kita bermalam. Tapi, kenapa semalam serasa jauh dan muter-muter ya? Bodo amat. Yang penting kita nggak kenapa-napa. Singkat cerita kita udah sampai di pos 4 dan semuanya masih aman terkendali. Kita akhirnya sampai di Mangkutoromo alias pos 5 pukul 1 siang. Di sini kita mutusin buat istirahat lemesin kaki yang udah gemeter kecapean. Sekalian makan siang. Di sini gue ngobrol tipis-tipis sama Rosa dan Ferdi. Ternyata kita punya kesamaan. Sama-sama jomblo. Sebagai trio jomblo, nggak ada salahnya bisa menaklukkan Gunung Arjuno.
Mungkin sepulang dari sini, pas sampai rumah, gue dijodohin gitu sama anak cantik di komplek gue. Hai. Selepas istirahat dan bercanda, kita bertiga lanjutin lagi perjalanan. Dan spot yang gue suka tuh pos 6. Di sini ada candi sepilar. Jadi kayak ada undakan tangga gitu. Dan di sampingnya ada beberapa arca gitu. Sumpah, keren banget. Gak lupa jepret-jepret sana sini. Tapi setelah kita ngelewatin pos 6 menuju Jawa Dwipa, banyak kejadian aneh yang terjadi. Ini gak tahu cuma firasat gue atau emang yang lain ngerasa juga. Mendadak bulu kuduk gue berdiri. Tes carrier gue mendadak makin berat. Padahal gue udah turuji Hokage buat bawa nih tas. Sumpah, gak bohong. Ini beratnya gak kayak biasanya. Dan hal ini bikin gue ngos-ngosan. Mana treknya nanjak. Gak ada bonus-bonus pula. Saking betenya, gue melepas kalimat mutiara. Yanca! Abot banget kitasku! Seketika Rosa dan Ferdi berhenti dan menatapku keheranan. Gue cuma bisa balas senyum. Gue sadar sih, hal yang gue lakuin itu gak baik. Apalagi ini di gunung, bro. Berhubung carrier gue berat banget, yang awalnya gue jalan di paling depan sebagai leader, akhirnya pindah ke paling belakang. Jadi di depan Ferdi, di tengah Rosa, dan gue nyuruh mereka jalan duluan aja. Gue akhirnya memutuskan duduk di tempat yang sekiranya bisa buat istirahat. Gue lepas carrier gue dari punggung. Dan seketika ada Mbak Kunti dong, nongol gak ada akhlak. Saking kesalnya gue refleks marah. Nek meh melu, yo monggo. Tapi gak usah ngabot-ngaboti carrierku. Marah kayak kesel. Yang artinya, kalau mau ikut ya silahkan, tapi jangan beratin carrier gue. Bikin capek. Dan gak lama berselang, Ferdi turun dan berteriak ke arah gue. Mas, ayo ditunggu Mbak Rosa tuh di atas. Gue bilang, iya bentar ya, masih menikmati pemandangannya nih. Belum tahu aja tuh anak gue habis ngomelin kuntilanak. Gue secara pribadi udah komit, gak akan cerita saat di jalan. Dan malah bikin anak-anak parno. Nanti aja lah, pas udah turun baru cerita. Akhirnya gue mutusin buat jalan dengan Mbak Kunti, yang masih saja duduk santuy di atas carrier gue. Dan masih terasa berat banget. Takut gak? Ya sebagai manusia normal, ya takut. Diam-diam gini dalam hati gue baca doa segala macem, biar gak ditempel mulu. Dengan penuh keringat dingin, akhirnya sampailah gue di pos 7, Jawa Dwipa, sekitar pukul 17.40. Nah, setelah carrier gue turunin, Mbak Kunti itu mulai menghilang dan dalam hati gue merasa lega. Akhirnya, di sini kita pasang tenda dan makan sebagai persiapan ke tujuan akhir, yaitu Puncak Gunung Arjuno. Seperti biasanya, kita habiskan waktu untuk ngobrol tipis-tipis untuk melepas penat sambil ngopi. Sesekali Ferdi mencoba merayu Rosa dengan gombalan basinya. Tapi Rosa sih cuma cengar-cengir ae. Nggak terasa waktu udah menunjukkan pukul 11.10 malam. Udara malam hari itu menusuk sampai ke tulang. Ditambah lagi angin yang kencang. Berasa dijuru sama avatar Aang. Tiba-tiba si Rosa memecahkan keheningan dengan nyeletuk. Kok gue dengar ada yang ketawa-ketawa ya? Hihihihi gitu. What? Sontak gue bilang, kagak ada kok. Itu paling suara angin bergesekan gitu sama pohon. Udahlah, udah malam nih, tidur yuk. Besok kita summit. Gue memaklumi kepolosan Rosa yang gak ngerti tentang mistisan duniawi. Ya, meskipun dia udah naik gunung di mana aja, mungkin dia tipikal yang gak peka atau belum ditunjukin aja sama yang begituan. Malam itu gue tidur pules banget. Mungkin karena seharian pegel boncengan ladies berbaju putih itu. Besok paginya jam 5 subuh, kita semua bangun. Badan gue fresh banget. Terus jam 5:30 pagi, kita berangkat summit. Singkat cerita, kita sampai di puncak Gunung Arjuno pukul 10 pagi. Leganya. Cuaca kali ini lumayan bersahabat. Jadi kita masih sempat lihat pemandangan dari atas. Di sini kita jepret-jepret dan mengibarkan bendera Republik Ceko. Yoi. Ya gak lah, bendera merah putih jelas di hati. Ahai! Kebetulan di sini kita menjumpai beberapa pendaki. Gak banyak sih, kayak ada 7-9 orang lah. Tapi kita memutuskan pulang lebih dulu, biar tepat waktu. Pas kita turun, beberapa orang ada yang baru naik. Ini serunya, bertegur sapa dengan orang baru di jalanan. Sampai di Jawa Dwipa, kita berkemas tenda dan beberes untuk turun. Karena semuanya berjalan baik-baik aja, gue jadi jauh merasa tenang.
Gue mimpin barisan di paling depan sampai akhirnya tas gue mendadak berat lagi dong. Gue coba nengok ke belakang. Kok ada rambut panjang? Perjalanan gue ke Mangkutoromo ternyata jadi menegangkan. Lagi-lagi gue ngeboncengin si Kunti, dan sialnya lagi, jarak gue sama Ferdi dan Rosa cukup jauh. Pengen pelan-pelan dan nunggu mereka, tapi tanpa dosa mereka malah berhenti istirahat sambil makan cemilan. Kalau gini keadaannya, gue cuma bisa kumat kamit baca doa, ya Lord. Terus gue teriakin mereka, suruh cepetan. Besar harapan gue ketika udah sampai Mangkutoromo, nih Kunti ngilang. Dan gak berselang lama, mereka nyusul gue yang super buru-buru ini. Terus Rosa yang penasaran nanyain gue, Rif, kok lu jalannya cepet banget? Kebelet berak lu ya? Gue yang cengengesan cuma bisa jawab, enggak kok, cuma pengen cepet-cepet pulang aja. Udah kangen sama ponakan di rumah. Sampai di Mangkutoromo, tuh ladies berbaju putih menghilang. Leganya. Karena capek ngebut turunnya, gue minta break bentar lemesin kaki. Singkat cerita, gue udah turun sampai bawah dengan selamat. Akhirnya gue belak-belakan soal apa yang gue alami saat nanjak. Dari yang boncengin Kunti pas naik dan turun, sama kejadian di awal yang serasa muter-muter gak nyampe. Bagai umpan lambung diterima dengan baik oleh Subasa. Ferdi dan Rosa pun berebut cerita juga. Mereka merasakan hal yang sama. Mereka membenarkan di saat awal pendakian serasa disesatkan dengan muterin jalan yang sama. Wallahu alam. Terus Rosa nyeletuk, jadi Rif, gue dengar mbak-mbak ketawa itu kuntilanak yang lu gendong. Auto merinding kalau diingat-ingat. Dan gue jawab, bisa jadi. Di sini gue bersyukur karena bisa pulang dengan selamat. Sampai rumah masing-masing, kita saling memberi kabar. Kuncinya satu, selama niatan kita baik dan gak aneh-aneh, pasti akan diberikan jalan yang benar. Terlepas dari kesalahan gue yang sengaja atau tidak sengaja, gue selalu percaya bahwa alam semesta ini diciptakan untuk saling berdampingan. Dan gue sebagai manusia, naik gunung bukan karena tren atau sekedar hobi. Jauh dari itu, gue ngelakuin ini sebagai rasa syukur gue menikmati keindahan alam. Saran gue, hargai peraturan dan kepercayaan lokal selama tidak merugikan kita. Jaga juga tutur kata dan niat saat nanjak. Dan yang terpenting adalah berdoa, mempercayakannya pada Tuhan Yang Maha Esa.